dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bangkit berdiri. Mada Bakti 169. Di sudut rumahmu
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-15 di tahun C. Dalam perayaan pada kesempatan ini, kita diingatkan dengan pertanyaan, apakah kita mencintai Allah sungguh? Jika kita berani menjawab ya, maka pertanyaannya tentunya berlanjut, apakah kita sudah mencintai sesama kita? Cinta kepada Allah harus tampak di dalam cinta kepada sesama kita. Dan cinta kepada sesama adalah cerminan cinta kita kepada Allah sendiri. Iman kepada Allah tidak hanya berhenti pada pengakuan semata saja, tetapi iman harus nyata dan konkret. Iman harus terwujud dalam hidup. Sejauh mana hal ini kita sungguh hayati, maka kita diajak untuk menyatakan kasih Tuhan itu bagi sesama kita. Lalu siapakah sesama kita? Mari di hadapannya kita hening, menyadari hal ini sekaligus mohon ampun. Karena seringkali kita tahu bahwa hukum utama dan terutama adalah kasih, tetapi kita tidak melaksanakannya dengan tulus ikhlas bagi sesama kita. Bahkan sesama yang kita pandang dalam kehidupan ini adalah saudara kita, orang yang mencintai kita. Karena sebenarnya sesama kita adalah setiap orang yang kita jumpai dan sungguh membutuhkan pertolongan dari kita. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, karena cinta kasih Engkau rela menderita sengsara, wafat di salib, namun bangkit untuk menyelamatkan umat manusia. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Karena cinta kasih, Engkau menampilkan orang Samaria dalam perumpamaan agar hati kami tergerak untuk menolong sesama. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Karena cinta kasih, Engkau mengadakan Ekaristi agar kami mampu memperbaharui niat serta tekad kami melaksanakan perintah cinta kasih-Mu kepada Tuhan dan sesama. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menanamkan sabda-Mu di dalam hati kami, dan melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memberi kami teladan bagaimana melaksanakan sabda-Mu itu. Kami mohon, doronglah kami menunjukkan belas kasih kepada sesama kami, sebagaimana Putra-Mu telah melakukannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Ulangan. Pada waktu itu, Musa memanggil segenap umat Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, "Hendaklah engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini. Dan hendaklah engkau berpaling kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melaksanakannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan pergi ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melaksanakannya? Firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Hendaklah engkau melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan dan biarlah hatimu hidup kembali. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan dan biarlah hatimu hidup kembali. Aku berdoa kepadamu ya Tuhan, aku bermohon pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi
kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Jawablah aku ya Tuhan, sebab baiklah kasih setiamu. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan dan biarlah hatimu hidup kembali. Aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan dan biarlah hatimu hidup kembali. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan dan biarlah hatimu hidup kembali. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dia. Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Puji syukur 961. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, sabdamu adalah roh dan kehidupan. Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat berdiri hendak mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang engkau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Lakukanlah demikian, maka engkau akan hidup." Untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi kepada Yesus, "Tetapi siapakah sesamaku?" "Manusia," jawab Yesus. "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia terus berjalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia pun melewatinya. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau membelanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian."
Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan kita pada kesempatan ini, beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, bahwa sabda Tuhan pada hari ini berbicara tentang hal menjadi sesama yang baik. Lalu yang kedua, iman tidak cukup hanya di mulut saja, tetapi harus diusahakan. Bagaimana caranya? Yaitu menghidupi hukum utama dan terutama, yaitu menghidupi yang namanya cinta kepada sesama, cinta kepada Tuhan. Akhirnya, melalui bacaan Injil pada kesempatan ini kita sungguh ditantang untuk mau menyatakan itu dalam seluruh kehidupan kita. Kita dengarkan tadi alur bacaan dari bacaan Injil. Ada seorang ahli Taurat datang kepada Yesus untuk mencobai Yesus, lalu memberikan jawaban. Syukur jawabannya tetap menjawab sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Yesus. Dan pengharapan itu juga tetap diupayakan, pergilah dan berbuatlah demikian. Maka sebenarnya kalau kita mendengarkan baik-baik bacaan pada kesempatan ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, tinggal bagaimana kita mau menghidupi hal ini. Maka kita melihat dari 3 tipe yang diperlihatkan, tipe orang yang diperlihatkan dalam bacaan Injil untuk melihat sesama kita. Karena seringkali hal ini yang menjadi pertimbangan-pertimbangan kita untuk melaksanakan kehendak Allah. Yang pertama, para penyamun. Para penyamun adalah mereka yang merampok dan merampas, dan tak segan-segan menggunakan cara apapun termasuk kekerasan untuk mencapai tujuannya. Kisah ini menceritakan bahwa orang itu tidak hanya merampok tetapi juga dipukuli sampai hampir mati dan ditinggalkan tidak berdaya sama sekali. Dalam Injil Yohanes, Yesus menamai mereka serigala. Dan kita dengarkan dalam bacaan akhir-akhir ini, Tuhan Yesus mengatakan, "Aku akan mengutus kamu ke tengah-tengah serigala." Ganasnya dunia ini menjadi tantangan bagi kita untuk menghidupi iman yang kita yakini. Dan gambaran itu ada. Sebagaimana kita tahu bahwa serigala itu mencerai-beraikan, menerkam, dan tidak ada rasa belas kasih. Para penyamun tidak memandang orang lain itu sebagai sesama, tetapi sebagai objek atau sarana serangan pemerasan. Mereka tidak membantu tetapi mengeruk keuntungan atas cara merampas dan membuat orang sungguh menderita, tidak berdaya. Mereka tidak menjadi sesama bagi yang lain. Yang diutamakan adalah untungnya saja. Kalau merasa rugi, dia tidak mau, bahkan membuat orang lain harus menderita. Situasi dan keadaan ini, Bapak, Ibu, saudara terkasih, cukup banyak tumbuh dan berkembang di masyarakat kita. Hal-hal seperti itu, ini adalah gambaran sikap manusia pertama. Gambaran sikap manusia yang kedua, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Disebutkan bahwa seorang imam dan seorang Lewi melewati tempat itu, melihat korban penyamunan itu, tetapi menghindar dengan cara melewatinya, dan sekarang melewatinya dari seberang jalan dan tidak mau menyentuh orang yang sekarat itu. Dan kita tahu bahwa kedua orang ini, tokoh agama dan masyarakat, adalah panutan dalam masyarakat. Dia baru pulang dari Yerusalem, dan kita tahu tujuannya ke Yerusalem adalah untuk beribadah. Tetapi ternyata ibadah baginya adalah sesuatu yang dia pikirkan dan dia rasa bahwa cukuplah saya memuji dan memuliakan Tuhan. Rajin berdoa, rajin pergi ke gereja, tetapi tidak punya hati. Melihat orang lain menderita, bagi dia tidak ada masalah. Hatinya tidak tergerak, tetapi dia taat dan setia dalam peribadatan. Digambarkan seperti itu dalam kitab suci. Dia dari Yerusalem menuju ke Yeriko, ke kampungnya kembali. Tentu kebiasaan itu setelah 1 minggu. Ya, mungkin gambarannya Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, setelah saudara-saudari kita ini pergi umroh naik haji lalu pulang mengadakan korban. Mungkin seperti itu harap. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara terkasih, mungkin itu adalah ibadah yang dihayati. Kita bisa melihat latar belakang sehubungan dengan itu. Ada kemungkinan bahwa tokoh agama ini takut kepada situasi dan keadaan karena jalur yang ada pada saat itu antara Yerusalem dan Yeriko digambarkan dalam kitab suci sebagai suatu latar belakang. Sekitar 30 km itu disebut jalur merah, dan itu bahaya. Nah, di lingkungan kita seringkali kita mendengarkan bahwa ada namanya daerah Texas, bahaya dan seterusnya. Ada kemungkinan seperti itu. Tetapi yang ingin diperlihatkan di sana ialah kalau kita memang memiliki kasih, maka kita tidak perlu ragu dan takut. Dituntut keyakinan dan kepercayaan Bapak Ibu saudara terkasih, sejauh hal itu yang akan kita buat bukan untuk diri kita tetapi untuk memuji dan memuliakan Tuhan, maka kenapa kita harus takut? Itu tantangannya yang ada di sana. Mungkin juga pada saat di mana situasi kita dituntut akan hal itu, ada pemeriksaan siapa orang Kristen, siapa yang memakai salib dan seterusnya. Pertanyaan bagi kita, apakah kita sungguh masih tetap komitmen mengakui Yesus pada saat situasi yang paling sulit? Lalu bagaimana kita menghidupi hal itu dalam seluruh situasi kehidupan kita? Kemudian gambaran orang yang ketiga adalah seorang Samaria yang baik hati. Itu sangat jelas. Orang Samaria ini dianggap setengah kafir oleh orang Yahudi karena turunan mereka sudah merupakan pencampuran antara orang Yahudi dan orang kafir sendiri. Jadi istilah kafir itu artinya orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kendati memiliki Taurat Musa, mereka menolak menyembah Allah di Bait Suci Yerusalem. Tetapi hanya menyembah Tuhan di gunung Gerizim di wilayah mereka sendiri. Tetapi sungguh tidak disangka-sangka, justru orang yang disebut kafir ini oleh orang-orang Yahudi yang justru memiliki hati bagi orang yang sungguh membutuhkan bantuan. Berbeda dengan orang Lewi yang kita dengarkan sebagai tokoh agama,
dan imam. Maka lewat pengalaman-pengalaman ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tentu ditantang. Akhir dari perumpamaan itu, lalu Tuhan Yesus mengatakan, siapakah sesama bagi penyamun, bagi orang yang menderita tadi? Maka jawaban dari ahli Taurat tadi, mereka yang menolong, dan itulah orang Samaria. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, tentu pengharapan kita yang ingin kita upayakan dalam seluruh kehidupan adalah menanamkan kasih Tuhan sebagai hukum utama dan terutama mencintai Tuhan sungguh dengan sepenuh hati dan juga mencintai sesama kita seperti kita mencintai diri kita. Tetapi sebenarnya kasih yang paling sempurna adalah mencintai sesama seperti Kristus mencintai kita. Apa cinta Kristus bagi kita Bapak Ibu Saudara terkasih? Dia tidak memikirkan dirinya, tetapi berani mengorbankan seluruh hidupnya untuk keselamatan dunia. Mungkinkah hal itu kita buat? Bagi Allah tidak ada yang mustahil Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, hanya saja dibutuhkan suatu komitmen dalam seluruh kehidupan. Dari pengalaman-pengalaman seringkali yang membuat kita mampu dan bisa bertindak kalau kita sudah punya keyakinan dan kepercayaan, dan keyakinan kepercayaan itulah yang mendorong kita untuk menyatakan sesuatu. Maka ada satu sering pengalaman, katakanlah akhir-akhir ini cukup banyak kita lihat di pinggir-pinggir jalan di Makassar ini, dalam tanda petik pengemis yang ada di persimpangan-persimpangan jalan. Awal mula saya memiliki rasa simpati sama mereka. Tetapi dasar ingin mau dan ingin tahu bagaimana persisnya mereka ini. Setelah semakin merambah, lalu akhirnya saya mencoba mengikuti dengan cara saya sendiri. Setelah saya menemukan bahwa ternyata mereka-mereka itu dikumpulkan oleh orang-orang tertentu, dan melalui mereka justru ada orang yang diperkaya, maka hati saya menciut melihat hal itu. Mohon maaf kalau saya katakan itu, pernah saya mengadakan penelitian hal ini. Sehingga menurut saya kita lebih hati-hati sungguh melihat apakah orang ini sungguh-sungguh membutuhkan bantuan atau tidak. Jadi tidak semua, ya saya tidak tahu sekarang ini, tetapi waktu saya selesai toper, lalu saya mengikuti itu satu. Tinggal di seminari, lalu saya ikuti satu kelompok yang ada di Ratulangi di sana. Jam 11 malam mereka dikumpulkan oleh orang tertentu, saya tidak tahu. Lalu mulai diminta apa yang menjadi penghasilannya sepanjang hari itu. Setelah menelusuri ternyata bosnya itu punya rumah bertingkat. Menurut saya ini sesuatu yang memprihatinkan juga. Memanfaatkan orang yang tidak berdaya untuk memperkaya diri. Dan itulah yang seringkali terjadi. Tapi memang ada yang sungguh membutuhkan itu, dan justru mereka ini yang sungguh-sungguh cacat dan tidak bisa berdaya, justru mereka tidak mau bergabung dengan itu. Tapi sekali lagi ini sudah sekian tahun yang lalu, saya tidak tahu di masa-masa sekarang ini apakah masih ada hal itu, dan sebenarnya itulah yang tugas sosial yang harus diupayakan supaya itu sungguh-sungguh, kalau orang yang sungguh butuhkan bantuan, maka memang seharusnya ada wadah tertentu dalam hal ini. Jadi seringkali kita punya hati, tetapi karena kita sendiri menemukan sesuatu yang mengganjal dalam melaksanakan cinta kasih itu bagi sesama,
Lalu itulah yang seringkali membuat kita juga mencut dan tidak melakukan lagi. Maka mari kita mohon dalam perayaan ini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pertama memiliki iman yang kokoh kuat untuk sungguh mau menyatakan keimanan kita dan menghidupi kasih bagi sesama kita tentunya. Mari kita punya hati bagi setiap peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, kita lihat dalam seluruh kehidupan ini. Semuanya itu kalau kita mendengarkan baik dalam bacaan pertama maupun dalam bacaan kedua, bahwa firman Allah itu tidak jauh-jauh amat dari kita. Dia berada depan kita, berada di belakang kita, berada di samping kiri kanan kita. Tinggal apakah kita punya hati dan kemauan untuk mau mengupayakan itu. Lalu kalau kita mengupayakan sungguh dengan hati tulus tanpa mempertimbangkan untung ruginya dan melihat situasinya, maka sebenarnya itu bukan untuk kita tetapi untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan itulah yang digambarkan dalam bacaan kedua. Semuanya itu demi Kristus dan demi kemuliaannya untuk menyatakan kuasa dan kasih Tuhan dalam seluruh kehidupan. Karena kita mengupayakan kasih itu dengan sungguh, penuh ketulusan dan keikhlasan, penuh kerelaan dan pengorbanan, dan tanpa pamrih, tanpa melihat untung rugi di sana. Dan kalau kita melaksanakan hukum cinta kasih, maka tidak akan ada iri hati yang muncul dari dalam diri kita, tidak ada rasa dengki dan tidak ada hal-hal yang tersangkut paut dengan itu selain untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Hanya dengan itu Bapak Ibu Saudara terkasih kita dimampukan untuk melihat bagaimana kita menghidupi kasih bagi sesama kita, dan sesama kita adalah setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita yang membutuhkan bantuan, pertolongan. Bantuan itu berupa ungkapan kata atau kita langsung berikan apa yang bisa kita berikan kepada orang itu, bisa kita juga bawa dalam doa-doa kita dan mengupayakan supaya dia tetap memiliki kemauan untuk juga sentiasa berusaha menemukan yang terbaik dalam seluruh kehidupan. Semuanya itu adalah merupakan ungkapan cinta kasih yang akan kita nyatakan untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan bagi orang-orang yang kita jumpai sesama kita. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan menderaskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Setelah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Pada zaman ini masih banyak orang berbaring di pinggir jalan, dipojokkan oleh masyarakat. Mereka mengharapkan sepatah kata pembebasan, sebuah tangan yang terulur untuk menolong. Marilah kita berdoa kepada Bapa di surga, semoga kasih kita tidak berhenti pada untaian kata yang indah tetapi nyata dalam seluruh kehidupan. Marilah kita berdoa kepadanya, Tuhan buatlah kami tumbuh dalam kasih. Bagi mereka yang memegang kepemimpinan dan kekuasaan dalam gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja selalu menghargai hak-hak sesama manusia dan mencari kerjasama dengan semua orang dengan memberi kepercayaan dan dorongan, bukan dengan cara-cara otoriter. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami tumbuh dalam kasih. Bagi para imam, biarawan, dan biarawati, ya Bapa, semoga para imam, biarawan, dan biarawati tidak hanya menggunakan hukum dan peraturan, tetapi sungguh dekat dengan umat
dan ikut ambil bagian dalam kehidupan masyarakat. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami tumbuh dalam kasih. Bagi orang-orang buronan, pengungsi, dan orang terlantar yang jumlahnya begitu besar di dunia dewasa ini. Ya Bapa, semoga mereka semua mendapat tempat yang aman dan damai, suatu tempat tinggal dan tanah air yang tetap. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami tumbuh dalam kasih. Bagi mereka yang hidup bahagia dan sehat, serta dikelilingi sahabat-sahabat. Ya Bapa, semoga mereka yang lebih beruntung menurut teladan Yesus mengangkat saudara-saudari yang lelah dan kesepian, yang dipermalukan dan dilukai oleh kehidupan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami tumbuh dalam kasih. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga hati kami terbuka bagi kebutuhan air mata dan kekhawatiran orang lain. Semoga kami menyadari bahwa mereka ditempatkan di jalan kami, supaya kami bertemu dengan Tuhan dalam diri mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami tumbuh dalam kasih. Saudara pandala kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, penuh kasih sayang, kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga dengan belas kasih-Mu yang Kau nyatakan di dalam diri setiap anggota keluarga, siapa saja menjadi perpanjangan tangan penyembuhan dan sarana-sarana pengobatan bagi mereka. Mereka yang sakit boleh Kau pulihkan dan Kau teguhkan untuk memperoleh kembali kesehatannya. Teguhkan dan kuatkan siapa saja yang merawat orang sakit. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami tumbuh dalam kasih. Tuhan Allah kami berdoa kepadamu, semoga cinta kasih kami selalu tulus dan nyata, serta diliputi semua orang tanpa membeda-bedakan. Siapkanlah kami untuk memberi kepada sesama, bukan hanya pertolongan jasmani tetapi juga hati kami. Melalui Putra Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dan mempersiapkan persembahan kita. Ambillah ya Tuhan, Mada Bakti 247. Ambillah ya Tuhan kebebasanku, kehendakku
Kita ucapkan Kudus Mada Bakti 248. Yang Maha Kuasa, semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat roti dan anggur yang kami persembahkan ini, semoga kami semakin bergerak untuk membantu sesama kami, sebagaimana Putramu telah memberikan teladan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang malaikat yang fana dengan keallahan-Mu. Engkau mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap
makan roti ini dan minum dari piala ini. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang dari hadirat-Mu pada kesempatan pagi ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba
dosa dunia. Berilah kami damai, berilah damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin. Yang makan dagingku, Mada Bakti 292. Hidup bahagia
Aku bersembah sujud pada bakti 283. Aku bersembah sujud padamu Tuhan, dalam benar roti Kau tersembunyi. Sungguh ku percaya sepenuh hati akan ku imankan dan ku renungkan seluruh panca indera tiada benar, namun ku percaya yang telah ku dengar. Tiadalah kata yang lebih nyata dari sabda Tuhan Allah Putera. Amin. Burung pipit bersarang di baitmu dan burung layang-layang mendapat tempat untuk meletakkan anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam, Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang mendiami rumahmu dan tiada henti-hentinya memujimu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, kami bersyukur karena boleh mengambil bagian dalam mengenangkan misteri Putra-Mu terkasih. Semoga kehadirannya dalam diri kami semakin memberanikan kami untuk berkorban demi terwujudnya cinta kasih yang nyata kepada sesama. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja. Pertama, pengumuman kolekte. Kolekte pembangunan sebesar Rp7.680.000. Kolekte gereja Rp12.048.000. Kedua, kursus persiapan pernikahan dilakukan setiap Sabtu pukul 8 malam di aula lantai 1. Calon yang akan menikah disilakan mendaftar ke kantor sekretariat pada hari kerja dan jam kerja. Ketiga, kegiatan pendataan umat sedang dilakukan. Silakan umat menghubungi ketua rukun untuk melakukan pendataan umat. Keempat, bagi para pelajar tingkat SD, SMP, SMA, SMK yang bersekolah di sekolah negeri, disilakan mengikuti pelajaran agama Katolik yang dimulai awal Agustus 2022 dengan cara mendaftar ke sekretariat paroki setiap hari kerja dan jam kerja. Disampaikan kepada umat bahwa dalam rangka
memeriahkan peresmian gereja dan pesta pelindung paroki, diharapkan umat dari rukun atau wilayah agar dapat bergabung dalam paduan suara kredo atau yang biasa kita kenal kor kredo. Latihan kor akan dimulai pada awal bulan Juli 2022 pada setiap hari Senin dan Jumat pukul 19.30 WITA. Dimohon para ketua wilayah atau ketua rukun dapat mengkoordinir anggota wilayah atau rukun agar dapat bergabung. Demikian penyampaian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Tetap diingatkan kepada kita, semoga seluruh rencana-rencana kita yang berjalan dengan baik. Tentu tetap diharapkan pengertian dari diri kita. Juga sehubungan dengan penyelesaian pembangunan gereja masih membutuhkan dana yang menurut perhitungan panitia itu masih cukup banyak. Walaupun kita sudah rencanakan akan diberkati dan diresmikan pada bulan November, ya semoga semua itu bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian kita semua. Terima kasih kebersamaan dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu ini. Secara khusus kepada seluruh pelayan petugas yang mengambil bagian. Kepada kita semua tanpa kecuali saya ucapkan limpah terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita untuk mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur pada Allah. Dari Yeriko ke Yerusalem, Mada Bakti 520. Dari